Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah dimanapun Anda berada, yang selalu saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur Anda, memudahkan segala urusan Anda, mengabulkan segala hajat Anda, memberikan solusi dari segala permasalahan hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bermuajahah atau bertemu kembali dalam sebuah kajian yang insya Allah kajian ini sangat bermanfaat, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu ilmu, satu amalan, yang mana amalan ini sumbernya langsung dari seorang wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Ghunyatul Thalibin, di mana beliau menjelaskan 6 cara agar doa cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin bagi Anda para jamaah yang selama ini mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan keajaiban dari Allah, namun sampai saat ini setelah Anda berdoa belum juga Allah kabulkan, maka alhamdulillah Anda menemukan video ini. Sehingga setelah Anda menemukan video ini, Anda akan faham bagaimana 3 cara yang oleh seorang wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita akan diajari bagaimana cara doa yang benar, sehingga doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan sejenak para jamaah menepi dari keramaian, dengarkan kajian ini secara ta'zim, secara tenang, agar Anda bisa mencatat ilmu yang kemudian akan saya sampaikan. Namun sebelumnya silahkan bagi para jamaah yang menonton video ini, yang belum subscribe, silahkan ringankan tangannya untuk subscribe. Subscribe itu gratis, saya tidak mengemis-ngemis minta subscribe, tidak. Hanya saja kalau Anda mensubscribe channel saya ini, ketika saya berbagi tentang ilmu, berbagi tentang amalan, Anda bisa cepat mendapatkan notifikasinya. Silahkan juga Anda klik tombol jempolnya, dan yang paling penting silahkan tulis hajat Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya, ribuan jamaah saya melihat doa Anda, yang pasti dalam hati mereka akan mengamini doa yang Anda tulis. Sehingga dengan harapan setelah banyak jamaah yang mengamini doa Anda, Allah akan cepat mengabulkan apa yang menjadi hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini tentu kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, dari yang namanya cobaan. Ada orang yang dicoba oleh Allah, bagaimana kesehatannya tidak baik, dicoba diberikan rasa sakit. Ada orang yang dicoba diberikan ujian berupa kesulitan rizki, kesempitan ekonomi, kesulitan dalam berusaha, dalam bekerja. Ada yang dicoba diberikan anak yang nakal, ada yang dicoba belum dapat jodoh. Jadi semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi yang lebih penting dari itu, Anda harus sadar betul bahwa seberat apapun masalah kehidupan Anda pada saat ini, jangan pernah terlintas dalam hati Anda ini yang namanya putus asa. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah ada putus asa. Kita melihat di luar sana, ya Allah, ada yang dicoba karena banyaknya hutang, dia mengambil jalan pintas, misalnya mengakhiri hidup. Ada yang dicoba kesulitan ekonomi, dia nyari pesugihan, bekerja sama dengan jin, dengan iblis, itu kan. Ada yang dicoba misalnya diberikan penyakit karena saking gak kuatnya dia mengakhiri hidup. Naudzubillah, itu namanya orang-orang yang putus asa. Anda yang pada saat ini seberat apapun masalah Anda, masalah apapun itu, jangan pernah putus asa. Karena Allah ini memberikan segala sesuatu kepada kita, kepada hambanya itu pasti berpasang-pasangan. Allah memberikan kanan, Allah memberikan kiri, ada atas, ada bawah. Ada ujian, ada cobaan, pasti Allah juga akan memberikan solusi. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya apa? Allah tidak akan pernah membebani seorang hamba dengan sebuah ujian, dengan sebuah cobaan, baik itu ujian ekonomi, kesehatan, keluarga, dan lain-lain, tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya di luar kadar kesanggupan hamba tersebut. Artinya ketika kita sedang mendapatkan ujian, kita ini mampu. Karena itu yang Allah yang berfirman. Allah memberikan cobaan kepada Anda. Ini Anda pasti mampu menghadapi, menemukan solusi dari permasalahan Anda. Makanya ada 3 hal ketika Anda ingin segera terbebas dari apapun masalah Anda itu. Yang pertama, berusaha. Nah, berdoa dan bertawakal. Usaha yang harus Anda lakukan ini benar-benar harus maksimal. Usaha secara zahiriyah ya. Kemudian yang nomor 2 yang akan kita bahas adalah berdoa. Setelah kita berusaha gitu kan, kita juga harus mengiringi usaha kita agar kita bisa terbebas dari segala permasalahan yang sedang ada ini. Kita jangan lupa untuk berdoa. Tidak akan pernah Anda mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala manakala Anda hanya berusaha, sibuk berusaha, 24 jam berusaha tanpa melakukan yang namanya doa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ghafir ayat 60, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni istajibu lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah yang berfirman, wahai hambaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Nah, ini Allah yang berkata seperti itu para jamaah. Lantas misalnya, Ustaz, saya selama ini sudah berdoa, saya minta agar cepat lunas hutang, agar rizki saya lancar, agar segala permasalahan saya dimudahkan, agar saya hidupnya bergelimang harta. Tapi kenapa sampai detik ini Allah belum mengabulkan doa saya? Padahal Allah yang janji kalau kita berdoa kepada Allah pasti Allah mengabulkan. Maka saya jawab, bagaimana selama ini cara Anda berdoa kepada Allah? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Makanya dalam satu kaidah fikih diterangkan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu la turdatul la tuqbalu. Jadi segala sesuatu
itu harus ada ilmunya. Manakala kita melakukan segala sesuatu nggak pakai ilmu, ini nggak akan diterima atau tertolak. Ya misalnya contohnya lah, Anda mau jahit baju, Anda dikasih kain, Anda dikasih mesin jahit, Anda dikasih benang, tapi Anda nggak punya ilmu cara membuat baju, kira-kira jadi baju enggak kan? Begitu pula Anda yang ingin doanya diijabah, doanya mustajab, doanya cepat dikabulkan hajat-hajat Anda, ini ada ilmunya. Bagaimana ilmu agar doa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Ghunyatul Thalibin, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan ketika seorang hamba doanya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, ayyumada yadaihi wa yuhmadallahu ta'ala wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'aluhu Allahu hajatahu wala yanzuru ila samai fi halihi da'aihi wa idza faragha yadayhi massaha yadayhi ala wajhihi lamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi ada tiga cara bagaimana yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika kita sebagai seorang hamba doanya ingin cepat dikabulkan, doanya ingin dimudahkan. Yang pertama adalah ayyumada yadaihi. Yang pertama kita harus membentangkan kedua telapak tangan ayyumada yadaihi ketika kita sedang berdoa seperti orang yang sedang meminta-minta. Jadi gini, ini telapak tangan kita nih, kita berdoa, kita membentangkan. Ini yang pertama, kita membentangkan telapak tangan kita ketika kita mau berdoa ayyumada wa yahmadullahu ta'ala. Kemudian setelah kita membentangkan tangan, yang kedua kita memuji Allah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita ucapkan dulu. Jangan langsung minta, ya Allah saya minta kaya, saya minta rezeki, saya minta uang, saya minta lunas hutang, jangan. Jadi setelah Anda membentangkan tangan, yang kedua Anda memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lisan Anda berkata alhamdulillahirabbil alamin. Hati Anda berkata, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih atas segala rizki-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu ya Allah. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Yang kedua itu kita memuji kepada Allah. Setelah kita memuji kepada Allah, nah kemudian wa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, yang pertama kita membentangkan telapak tangan, kemudian memuji kepada Allah, terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yas'alahullahu hajatahu. Kemudian yang ketiga, tsumma yas'alahullahu hajatahu, baru Anda meminta hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentangkan tangan, memuji Allah, baca sholawat. Setelah baca sholawat, Anda baru minta hajat Anda. Hajat apapun, Anda pengen lunas hutang, pengen kaya, pengen anak soleh, pengen rumah, pengen apapun. Setelah Anda membaca sholawat. Kemudian yang nomor 4, wala yang zuro ilas sama. Jangan sekalipun ketika Anda berdoa itu Anda menghadap ke langit gini, Allahumma ya Allah, Allah. Jangan. Tetap pandangan Anda ini ketika berdoa ini harus ke bawah. Wala yang zuro ilas samai fi halihi da'aihi. Ketika Anda sedang berdoa, jangan sekali-sekalipun Anda menghadap ke atas, apalagi nengok kanan, nengok kiri. Doa harus khusyuk seperti ini. Pandangan
tangan seperti ini, pandangan seperti ini. Kemudian yang kelima, wa idza faragha yadayhi masaha yadayhi ala wajhihi. Ketika Anda selesai berdoa, kemudian Anda usapkan tangan Anda kepada wajah Anda. Alhamdulillah gitu kan. Nah, itu adalah cara dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Ghunyatut Thalibin, bagaimana cara agar doa itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada adabnya, ada ilmunya. Mungkin selama ini Anda berdoa nengok kanan, nengok kiri, hadap ke atas, tangannya nggak dibentangkan seperti ini, malah seperti ini misalnya gitu kan, dibentangkan seperti orang yang minta biar kita dapatnya banyak gitu kan. Terus baca sholawat itu ya pasti itu doa harus diawali dengan sholawat. Dan yang paling penting juga, usahakan ketika Anda berdoa itu dalam keadaan suci. Misalnya wudhu dulu, terus menghadapnya ke kiblat, berdoa dengan hati yang khudur, benar-benar merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Tadi ada berapa? Ada yang pertama, Anda bentangkan tangan, kemudian membaca Alhamdulillah, memuji kepada Allah. Yang ketiga membaca sholawat, kemudian meminta hajat, kemudian jangan melihat ke atas, kemudian yang nomor 6, kita mengusapkan tangan setelah selesai berdoa. Insya Allah dengan cara yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, apapun doa Anda akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Silahkan Anda amalkan dengan istiqomah setiap Anda berdoa dengan cara seperti ini, dengan ilmu seperti ini, insya Allah doa Anda akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para jamaah yang ingin ikhtiar untuk bagaimana permasalahan hidup Anda, baik itu masalah hutang, karena kalau orang punya hutang ini kan hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang. Ini saya buatkan air ruqyah jalbi rizki khusus untuk jamaah saya yang sedang terlilit hutang, sehingga insya Allah berkah Al-Quran 30 juz yang dibacakan kepada air ruqyah jalbi rizki dan sholawat, zikir, wirid dan lain-lain, hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan padang sehingga mudah mendapatkan jalan keluar. Dan kemudian bila Anda diganggu oleh jin penghalang rizki, insya Allah jin itu akan kabur jika Anda mengkonsumsi air ruqyah jalbi rizki ini, berkah Al-Quran dan zikir. Atau Anda punya usaha dinakalin orang, jualan sepi, usaha nggak lancar, anak nakal, atau anak belum dapat jodoh, apapun yang tidak baik dalam kehidupan Anda saat ini, bibarokatil Quran, dengan berkahnya Al-Quran, insya Allah segalanya akan dimudahkan. Silahkan bisa Anda pesan, tidak ada harganya, saya tidak menjual. Dan jika Anda pesan bisa klik link di deskripsi. Jika mau infak seikhlas Anda, itu yang bisa saya sampaikan. Wa kafaa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.